sore. Shalom, selamat sore. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri juga, tujuan saudari kemari untuk apa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windy Sela, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Tanah Mangkok, Kecamatan Tumbaliri. Tujuan saya ke sini untuk bertemu dengan Feni karena saya mempunyai satu masalah yang tidak bisa saya hadapi sendiri. Jadi saya membutuhkan seorang teman untuk berbagi masalah saya. Siapa tahu dengan saya berbagi masalah saya ini, Feni bisa memberikan solusi kepada saya. Mungkin sebelum kita akan saling sharing-sharing, kita awali dulu dengan doa. Mari kita dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melakukan konseling, kiranya Engkau menuntun sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga Tuhan Yesus, kami percaya di saat kami menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, Engkau yang akan membantu dan juga menolong kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Mungkin saudari Windy bisa menceritakan masalah yang dihadapi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi permasalahan saya adalah beberapa minggu yang lalu saya jatuh sakit dan saya sempat dirawat di rumah sakit Awalita Teli karena saya dinyatakan asam lambung. Penyakit saya itu bukan semata-mata karena saya tidak makan atau saya terlambat makan, tapi karena pikiran saya juga saat itu benar-benar kacau karena saya mempunyai masalah pribadi sendiri, sehingga itu yang bisa membuat saya tidak fokus kuliah, tidak fokus belajar, dan sering melupakan jam makan. Sehingga pada hari Selasa yang lalu saya sempat dilarikan oleh teman-teman saya ke rumah sakit. Waktu itu saya posisinya di kampus dan saya sudah benar-benar tidak tahan, dan mereka sempat membawa saya di rumah sakit. Kemudian setelah saya di rumah sakit, saya mendapat perawatan selama 1 hari. Kemudian saya pulang. Tapi ketika saya sampai di rumah, keadaan saya juga masih belum membaik dan sempat kambuh lagi penyakit saya. Karena benar-benar pikiran saya dari 2 minggu lalu itu, pikiran saya sangat kacau. Saya tidak ada tempat curhat, saya tidak ada tempat berbagi masalah saya, sehingga itu yang membuat saya sulit untuk terkontrol emosi saya, batin saya, mental saya terganggu karena pikiran saya juga sangat kacau waktu itu. Saya mempunyai masalah pribadi sehingga yang mana mungkin masalah ini belum sempat saya akan ceritakan kepada Feni, tapi saya ingin mengatakan kalau masalah saya itu tidak bisa saya hadapi sendiri. Saya butuh seseorang, saya butuh pendampingan untuk mengatasi setiap permasalahan yang saat ini mungkin sampai saat ini saya masih bisa merasakan masalah itu masih ada, dan saya membutuhkan seseorang untuk bisa memberikan solusi agar supaya saya tetap kuat, saya bisa menghadapi ini semua. Itulah yang menjadi masalah saya. Mungkin dari sedikit cerita yang Windy sudah sampaikan kepada saya, mungkin itu bisa mengurangi sedikit beban pikiran Windy. Jadi saat ini yang menjadi solusi saya sebagai konselor, mungkin dari sakit yang Windy hadapi, Windy
Selain perlu mengandalkan dokter, juga Windy harus tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus yang adalah salah satu dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Windy juga harus terus dan selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam apapun masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi. Juga kita perlu untuk selalu berdoa, selalu membaca Alkitab. Jadi di sini mungkin ada ayat Alkitab yang bisa menguatkan Windy untuk menghadapi masalah dalam mungkin sakit yang Windy alami. Di sini saya akan membacakan dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi di sini Windy sudah bisa lihat dari ayat Alkitab ini, tentunya kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup dengan isi Alkitab atau berlandaskan dari apa isi firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan ini itu akan menjadi kekuatan bagi Windy untuk menjalani kehidupan, juga menghadapi masalah-masalah yang Windy alami. Mungkin itu yang menjadi solusi dan saran saya sebagai konselor saat ini. Mungkin ada yang ingin Windy sampaikan? Terima kasih karena sudah mendengar masalah saya dan sudah memberikan saya solusi. Setidaknya beban di pikiran saya itu sudah berkurang, dan sesuai dengan Feni katakan tadi di dalam firman Tuhan itu, dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3 itu, tentunya firman Tuhan itu yang senantiasa akan menguatkan pribadi saya dalam saya menjalani atau saya mengatasi permasalahan yang saat ini saya alami. Semoga dengan demikian Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati Feni, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Ya, jadi saat ini saya hanya mau bilang kepada Windy harus tetap semangat, harus tetap terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, masalah apapun, yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Windy dalam kondisi apapun. Apalagi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa menjauhkan diri kepada Tuhan, melainkan kita harus tetap terus percaya kepada Tuhan, karena janji-janji Tuhan itu nyata bagi kita. Jadi saat ini kita akan menutup pertemuan kita saat ini, saya sebagai konselor dan Windy sebagai konseling saya. Alangkah baiknya tadi kita sudah mengawali dengan doa. Saat ini juga kita akan menutup dengan doa. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas cinta kasih-Mu yang selalu nyata dan begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun sehingga pertemuan kami saat ini sehingga boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap masalah pergumulan yang kami hadapi saat ini, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau yang akan selalu menolong dan menguatkan kami di saat kami menghadapi masalah-masalah tersebut. Inilah yang menjadi doa, seruan kami Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus, amin.